Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kasih kepada Allah dan Sesama, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 12 ayat 28b dan 29. Lalu seorang ahli Taurat datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika membaca perikop Injil yang diwartakan liturgi gereja hari ini, yaitu tentang dialog antara seorang ahli Taurat dan Yesus mengenai hukum yang terutama, kesanku seorang pakar sedang menguji pengetahuan Yesus yang tampil sebagai guru baru. Pertanyaan mengenai hukum manakah yang utama dengan tegas dijawab oleh Tuhan dengan mengutip kitab Ulangan bab 6 ayat 4-5. Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus membenarkan jawaban itu. Katanya lagi, hal itu lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban persembahan. Lalu Tuhan Yesus menegaskan bahwa ahli Taurat ini sudah berada pada jalur yang benar. Saudara-saudari terkasih, tentang hukum Taurat ini, Tuhan Yesus menegaskan bahwa hal itu harus tetap ditaati, sebagaimana hal itu dikatakannya ketika ia mengajar dari atas bukit. Matius bab 5-7. Namun, Tuhan Yesus harus memberikan bobot kualitas yang lebih tegas bahwa mengasihi tidak boleh dibatasi oleh pemikiran kerdil yang memberi definisi bahwa sesama itu adalah orang sebangsa dan sesuku Yahudi saja, melainkan harus melingkupi orang Samaria dan bangsa-bangsa lain. Bukan hanya orang yang berbuat baik kepada kita saja, melainkan juga siapapun, termasuk mereka yang membenci dan memusuhi kita. Tuhan Yesus mau kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Santo Yohanes dalam suratnya berkata, "Barang siapa tidak mengasihi sesama yang dapat dilihatnya, bagaimana ia dapat mengasihi Tuhan yang tidak dilihatnya?" Mereka adalah semua orang, bahkan tanpa mengecualikan
orang berdosa atau orang yang menjahati kita. 2 Yohanes bab 7 ayat 20 dan 21. Saudara-saudari terkasih, dialog antara Tuhan Yesus dan ahli Taurat ini mau menjelaskan pada para pendengarnya bahwa Tuhan Yesus tidak anti pada apa yang baik, benar, dan luhur yang sudah ada di dalam hukum Taurat. Tuhan Yesus datang untuk menggenapkan apa saja yang belum sempurna di dalam hukum Taurat. Ketika Tuhan Yesus berkata bahwa tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu, Dia memberikan pengajaran khusus kepada para pendengarnya yang sudah mengenal hukum Taurat, agar mereka memperhatikan inti dari ajarannya, yaitu kasih kepada Tuhan dan sesama. Tidak bisa dan tidak perlu dipisahkan dan dibedakan. Dalam khotbah akhir zaman yang ditulis oleh penginjil Matius, Tuhan berfirman, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Matius bab 25 ayat 40. Dalam pelajaran agama Katolik tentang 10 perintah Allah, guru agama mengajar kepada anak didiknya bahwa hormatilah ibu bapakmu, merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa kita mengasihi Tuhan yang kelihatan. Melalui mereka, Tuhan menjadikan kita. Jadi, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi orang tua kita, apapun keadaannya, apapun situasinya. Saudara-saudari terkasih, inilah inti kekristenan yang dibawa Tuhan Yesus kepada dunia, kepada kita, dan kepada semua orang. Allah adalah kasih. Ia lebih dahulu mengasihi kita supaya kita dapat mengasihi Allah dan mengasihi Dia dalam diri sesama kita yang telah diciptakannya serupa dengan gambar Allah sendiri. Maka tuntunan yang paling harus diingat oleh setiap pengikut Yesus adalah bahwa mereka semua tanpa kecuali dipanggil untuk menjadi pribadi yang kudus dan sempurna seperti Bapa di surga. Seperti Bapa yang mengasihi semua orang, seperti Yesus yang mengasihi siapa saja, seperti Allah yang datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kita yang menyebut diri kita Kristen sesungguhnya sedang mengatakan kepada semua orang bahwa aku adalah kembaran Kristus. Aku sedang berjuang untuk memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi bab 2 ayat 5. Inilah bukti bahwa engkau adalah pengikut Kristus dan milik Kristus, yaitu bahwa engkau harus mendengarkan firman-Nya dan melaksanakannya juga. Kalau engkau mengasihi aku, engkau juga harus mengasihi sesamamu, yaitu mereka yang dikasihi Allah dalam keadaan apapun.
Mereka itu adalah orang dari segala suku, dari berbagai latar belakang budaya, orang baik atau orang tidak baik, orang yang percaya kepada Yesus atau tidak, bahkan mereka yang tidak menyembah Allah dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah tanda-tandanya bahwa kita adalah pengikut Kristus. Apakah aku sudah mengasihi Allah dan sesamaku dengan sungguh-sungguh? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bahagia Kau panggil menjadi pengikut Tuhan Yesus. Bantulah kami setia kepadanya dan mencontoh Dia melaksanakan perintahnya untuk mengasihi Allah dan semua orang, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.